Shalom. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Bapak-bapak. Oh ya, Salam kita church bapak-bapak bagi ya. kita semua. Salam church. Salam chat. Iya, malam hari ini kita akan kembali lagi dalam tema podcast kita 1 bulan ini, yaitu Urban Legend. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang tahayul. Bapak-bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Formal sekali saya. Iya. Oke. Sebelumnya saya mau tanya ini Ya. sama kedua bapak-bapak yang kece-kece ini. Oke. Tahu nggak sih tahayul itu apa? Siapa Terus, duluan ini yang mau Siapa jelasin? dulu? Terserah, siapa duluan? Mau tunjuk siapa? Pak Yusuf atau saya? Pak Yusuf. Pak Yusuf. Oke, Pak Yusuf. Silakan Pak. Ya, saya berpikir apa tahayul itu, karena memang sejak kecil juga memang sudah banyak dan nempel di otak saya, karena memang tahayul itu sudah menjadi masyarakat pada umumnya ya, sudah terjadi sejak kecil sudah itu ya. Jadi memang itu tahayul itu sesuatu yang pikiran, imajinasi, hayalan yang memang berkaitan dengan situasi-situasi yang terjadi di alam, dan kebanyakan ke Allah-Allah yang mistik gitu, sesuatu yang mistik, dan akhirnya juga ya ada sedikit menakut-nakuti gitu. Awas jangan ke situ, misalnya itu nanti kamu kalau lewat situ harus bicara punten, bicara assalamualaikum karena mungkin muslim gitu ya, kuburan muslim sebagainya. Jadi kalau enggak gitu kamu bahaya, bisa sakit, bisa kesurupan dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang terjadi di masyarakat, dan itu dari pikiran, dari imajinasi, hayalan yang memang berkaitan dengan hal-hal gaib gitu, mistik. Dan itu terjadi sehari-hari di masyarakat, terjadi begitu, di lingkungan masyarakat yang sejak kecil saya alami. Betul. Menurut saya seperti itu. Kalau menurut Bapak? Kalau dari saya, ya tahayul ini ada di sekitar kita ya, di sekeliling kita, bahkan di masyarakat kita tahayul itu menjadi satu hal yang lazim. Kenapa saya bilang lazim? Ya seperti saya bilang tadi, itu lekat dan menjadi sebuah kebiasaan, satu hal yang dipercayai, padahal belum tentu kebenarannya gitu ya. Sehingga kalau saya melihat tahayul ini seperti apa ya, cerita dari mulut ke mulut yang berkenaan dengan sesuatu yang tidak mereka pahami dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu kalau dari saya. Jadi dan itu bisa ya, kalau misalnya orang-orang barat itu punya istilah namanya deja vu. Ya, deja vu itu sesuatu yang kok sepertinya berulang-ulang. Ya, itu juga terkait juga dengan tahayul gitu loh. Kalau misalnya, kok pernah gitu kejadian kayak gini. Jadi kalau menurut saya itu tadi, ini sudah menjadi kebiasaan dan dipercayai lagi ya, dipercayai oleh masyarakat, dipercayai untuk apa tujuannya ya, ada banyak sih. Yang pertama ya untuk supaya secara umum supaya lebih menghargai, menghormati alam sekitar, menghargai apa yang di sekeliling mereka ya. Itu pandangan budaya umum. Makanya tadi seperti kata Pak Yusuf tadi bilang, pergi ke satu tempat harus bilang punten, padahal punten ke siapa gitu loh, nggak ada orangnya ya kan. Kayaknya di Bali banyak ya Pak ya. Bali itu saya belum pernah ke Bali, tapi dari cerita teman-teman saya ada satu tempat katanya kalau mau masuk situ tuh kayak permisi sama siapa. Harus pakai pakaian adat Bali juga. Nah, Kalau itu nggak boleh. Dan itu katanya banyak kejadian yang kemasukan. nah Pakai gitu. pakaian adat. Itu tahayulnya kayak gitu. Itu apa namanya, apa yang dipercayai oleh orang-orang ya, masyarakat sekitar lah, dan itu sangat mempengaruhi, bahkan ya apa namanya, menjadi hal yang biasa gitu. Itu dari saya sih. Dan sampai sekarang, sampai di zaman modern yang seperti ini juga masih ada orang-orang yang percaya dengan tahayul seperti itu. Iya, masih ya, hidup masih. masyarakat. Apalagi kalau misalnya di kampung-kampung, jangan kan di kota juga masih ya Pak ya. Ya, suku Sunda ini kan banyak sekali. Oh, di sini ada juga. Ya, saya kira itu hanya ada di kampung, di desa, dan itu sudah lama sekali ya terjadinya. Nah, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia
tahayul itu sama dengan mitos. Pengertiannya adalah itu sesuatu yang dianggap ada, padahal sebenarnya tidak ada. Sama ya seperti penjelasan bapak-bapak tadi. Nah, saya mau bertanya lagi nih. Apakah bapak-bapak dulu atau sampai sekarang pernah mengikuti tahayul atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh tahayul? Contohnya nih, kalau zaman dulu waktu kecil kan sering nasi makanan harus dihabisin, kalau enggak nanti nasinya nangis. Gitu. Ya. Pernah enggak bapak-bapak ngikutin Pernah. Cuma sampai sekarang saya belum pernah lihat nasi nangis gitu. Nangisnya gimana saya nggak tahu. Oke. Pernah. Yang kejadian itu seperti, dan ini saya alami banget gitu. Kalau ada kupu-kupu, nah pasti ada tamu gitu. Dan dulu waktu kecil sih dulu, hati-hati ada pencuri gitu. Dan saya pernah amati memang ada tamu gitu. Kenapa ada tamu? Ya memang siang rumah saya terbuka, punya relasi. Ya datang juga. Tapi itu nempel, udah kuat banget gitu. Iya. Setiap ada, wah jangan ada tamu. Ya makin dewasa, makin berhikmat, makin mengerti, makin dekat Tuhan, ya itu makin terkikis sih. Tapi pikiran yang kecil itu kan. Terus katanya kalau ada pohon gagak di atas rumah, itu cerita-cerita karyawan di kampung ya terjadi sih. Kalau gagak berarti ada yang mau meninggal. Saya belum pernah lihat sih di atap rumah saya ada gagak gitu, nggak tahu, belum pernah sih. Nah kayak gitu kan ada, ya itu mitos-mitos yang yang terjadi di masyarakat ya. Banyak sih. Betul. Banyak sih memang, jangan dudukin bantal katanya. Gitu anti bisulan kan. gitu. Bisulan atau nggak sopan, itu pamali orang Sunda bilang. Pamali, ya betul. Pamali, ada sesuatu yang jelek lah bisa terjadi gitu. Seperti itu. Nah, yang saya tahu kalau maghrib itu, karena saya lingkungan teman-teman muslim semua, kalau maghrib itu ya pekerjaan itu harus selesai gitu kan. Harus selesai, jangan dikerjakan karena situasinya ya menuju ke malam itu ya mungkin makhluk-makhluk halus mulai berkeliaran, kita stop lah kerja gitu. Mungkin sebenarnya padahal mau sembahyang kan maghrib, tapi itu terjadi gitu. Kalau saya kerja iya, tapi kan sekarang sih cuek-cuek aja, udah nggak terlalu begitu kan. Jadi gunting kuku, kalau malam-malam bahaya katanya, ada disebutnya kunti datang lah, kunti itu kuntilanak. Nah, sekarang sih tiap malam terus saya gunting kuku, nggak masalah. Nah itu terjadi. Kalau bapak? Kalau dari saya pernah ada kejadian, jadi hampir mirip dengan Pak Yusuf waktu saya kecil. Saya pernah jatuh di parit. Jadi lagi main-main tuh, lagi maghrib. Lalu kemudian tiba-tiba nggak tahu jatuh aja masuk ke dalam selokan atau parit itu gitu. Karena saya lagi main-main di situ. Karena memang waktu sudah remang-remang ya. Lalu kemudian ada yang bilang, oh itu ada setan yang gangguin, makanya jatuh ke parit, dia bilang kayak gitu. Itu waktu saya kecil dikasih tahu kayak gitu. Oh, karena apa? Karena saudara-saudara kita yang bukan agama Kristen bilang bahwa ya jam-jam segitu tuh katanya lagi berkeliaran, katanya kayak gitu ya. Namanya juga tahayul ya. Ya karena waktu itu masih kecil ya, akhirnya sering ditakut-takuti, bahkan iya, bahkan diikuti juga karena waktu masih kecil. Nah, setelah itu kan belum bertobat ya, setelah bertobat ya kita sudah percaya itu semua adalah tipu muslihat dari si jahat untuk kita menakut-nakuti kita gitu. Nah, ini yang saya alami. Bahkan tadi karena mempersiapkan bicara mengenai tahayul hari ini ada tamu yang datang. Saya lagi ada di atas karena sudah mau hujan, jadi saya angkatin jemuran. Tiba-tiba ada kupu-kupu lewat, Pak. Ada tamu. Ya kan mitos bilang kalau ada kupu-kupu ini ke rumah kita katanya ada tamu gitu. Ya itu kan cuma mitos ya. Saya cuma waktu lihat kupu-kupu saya cuma senyum aja, kok pas ya saya mau ngobrol nanti malam dengan Pak Yusuf hal ini. Ya kayak gitu. Itu yang waktu kecil sih pernah. Berarti ada sebagian tahayul yang tanpa kita sadari itu terjadi ya dalam kehidupan kita. Benar nggak sih Pak? Salah ya? Kalau menurut saya orang bilangnya ini apa istilahnya tuh? Bukan tidak sengaja kebetulan. Ya hanya kebetulan atau apa. Dan kata kebetulan inilah yang seringkali dipakai, bahkan juga mempengaruhi secara psikologi ya kalau menurut saya.
di alam bawah sadar kita, lalu kemudian disamaratakan, digeneralisasi. Oh, kayak gini, betul kata si ini ya. Itu dia dikait-kaitkan. Nah, kalau menurut saya sih kayak gitu, dikait-kaitkan saja, walaupun itu bukan sesuatu yang benar gitu loh, dan itu nggak bisa digeneralisasi kayak gitu. Kalau saya seperti itu. Ya memang ada itu, tetapi saya sih percaya memang karena kita sebagai umat Tuhan kan, pokoknya apapun yang peristiwa, kejadian atau hal-hal tahayul, mitos yang menjauhkan kita dari Tuhan, beralih kepada Tuhan, itu berasal dari kuasa gelap. Ada hal-hal tertentu yang dilakukan oleh kuasa gelap gitu. Jadi ketika kita percaya tahayul itu muncul dari fakta-fakta terjadi, memang misalnya ada suatu peristiwa yang kejadian dan itu betul-betul terjadi, lalu misalnya orang, kamu jangan lewat situ misalnya, itu kamu akan terjadi peristiwa yang akan merugikan kamu, dan itu sudah terbukti si ini sudah. Dan itu jadi pembicaraan terus menerus gitu ya, mungkin 20-an tahun terjadi terus, dan ketika orang percaya itu betul-betul ke situ, meyakini 100% itu, orang itu akan kena gitu. Jadi karena apa? Saya percaya bahwa itu memang ada kuasa gelap gitu. Jadi akhirnya ketika orang percaya, oh si bapak ini betul atau si dukun ini bilang begini, akhirnya dia mengimani ke situ, sebenarnya dia sedang bergeser imannya kepada kuasa gelap itu gitu, supaya kamu nggak diganggu di apa saya kasih. Jadi berlanjut seperti itu, akhirnya iman kita akan tergoncang di situ. Jadi ada pengaruh-pengaruh kuasa gelap yang dibalik-balik tahayul itu bisa terjadi gitu. Seperti betul. Itu. Ya itu banyak ramalan ya. Teman saya bilang, saya diramal tahun sekian, 10 tahun lagi, berapa tahun lagi itu mati gitu. Nah pas waktunya hanya stres dia kan, waduh hidup sehat segala macam, tapi nggak mati juga gitu. Tetapi ada juga yang memang kamu akan sakit berat setelah sekian tahun segala macam. Nah itu kalau dia imani dia apa, saya percaya dia bisa sakit gitu. Karena apa? Karena memang ramalan itu ada kuasa gelap juga yang mengikuti gitu. Betul. Dan ketika dia percaya ya akhirnya ya betul-betul sakit. Akhirnya dia mengimani, oh betul nih si ini tuh pinter, jadi dia beralih. Itu bisa terjadi menurut saya seperti itu. Makanya memang ya kita harus betul-betul ya menghindari dari tahayul itu gitu ya. Menurut saya begitu. Jadi apa yang kita imani itu yang akan terjadi, gitu ya Pak ya? Iya. Iya betul. Nah, jadi sekarang kita mau bahas tentang gimana sih pandangan Alkitab mengenai tahayul. Siapa duluan ini yang mau jelasin? Ke pendeta duluan lah. Oh, saya dulu. Oke. Ya, kalau saya jelas bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh dunia ini yang menggeser kepercayaan kita kepada Tuhan, menggeser iman kita kepada Tuhan, itu datangnya dari si jahat, termasuk di dalamnya tahayul, termasuk di dalamnya segala kepercayaan-kepercayaan yang tidak dari Alkitab. Tahayul kan bukan dari Alkitab. Jelas itu 1 Timotius bilang kan, jauhilah dongeng dan tahayul. 4 ayat 7. Tahayul dan nenek moyang itu udah jelas sekali. Mengapa? Ya Tuhan Yesus sendiri bilang dalam Yohanes pasal 8 ayat 43, bapa segala dusta, iblis. Iblis kan melancarkan serangan-serangannya kepada setiap orang untuk tidak percaya kepada Tuhan, mempercayai apa yang ada di sekelilingnya, mempercayai situasi yang ada di sekelilingnya, lalu seolah-olah inilah yang menjadi jalanmu. Kalau kamu nggak mengikuti ini, kamu tidak akan baik-baik saja. Dan itu dipakai oleh iblis. Betul kata Pak Yusuf tadi. Akhirnya apa? Dari hal yang kita anggap sebagai sebuah kebetulan, itu ditunggangi oleh si jahat, ditunggangi oleh si iblis, supaya kita mempercayai hal itu sebagai kebenaran. Ini yang berbahaya. Karena jelas Alkitab mengajarkan kepada kita, hati-hati. Kita harus menjauhkan diri ataupun juga berhati-hati dengan segala bentuk ajaran-ajaran yang diajarkan oleh dunia ini, ataupun juga segala masukan-masukan yang seolah-olah, ini saya pakai kata seolah-olah, yang seolah-olah baik. Contoh, nggak keluar sore maghrib, baik nggak? Baik, udah malam ngapain keluar kan? Lalu kemudian apa? Ada istilahnya, ada ramuan-ramuannya ditambah, ada si ini, ada si itu, ya, ada setan ini, ada setan A, setan B, setan C, semuanya disebutin gitu. Lalu kemudian jangan duduk di depan pintu rumah, khusus anak gadis. Kenapa? Sulit, berat jodoh ya katanya ya. Katanya berat jodoh ya. Padahal maksudnya apa? Supaya kamu jangan ngalangin orang keluar masuk gitu loh. Digangguin. Karena terus kemudian menurut menurut mitos bilang ya, urban legend bilang bahwa
pintu itu bukan hanya orang yang lewat, nah ada juga katanya makhluk kasat mata yang lewat di situ ya. Nah ini terjadi. Saya ada satu saya ada pengalaman waktu saya di Ambon. Ada satu anak muda, akhirnya dia Down syndrome. Lalu kemudian orang tuanya bilang, ya ini gara-gara dia suka duduk di sini, dia bilang. Kenapa di sini? Ini tempat lewat ini, setan suka lewat katanya di situ. Akhirnya dia kayak gini. Oh, di dalam Tuhan nggak seperti itu. Kalau penyakit ya penyakit aja. Nah ini nih, di masyarakat kita masih sangat mempercayai hal ini gitu. Apalagi kita ya, orang-orang Timur sangat akar budaya kita itu sangat kuat dengan yang namanya dinamisme dan animisme. Itu sangat mempengaruhi sekali. Apalagi ada orang-orang tua, jangankan yang bukan orang Kristen pun juga kadang-kadang ada yang masih kayak gitu, ya kan? Ada yang masih kayak gitu, yang masih mempercayai hal-hal seperti kayak saya punya kakek, almarhum kakek saya pergi ke Toraja. Saya mau jalan-jalan di kampung kakek saya. Dia bilang jangan. Kenapa? Kan alamnya indah, masa nggak jalan-jalan ya Pak ya? Saya mau jalan-jalan naik gunung gitu ya. Pengen lihat, alamnya indah banget. Jangan, nanti kamu nggak tahu, nanti ada yang coba-coba kamu. Maksudnya itu guna-gunain kayak gitu. Pokoknya kamu kalau jalan, kalau ada ini hindarin kayak gimana saya bilang ya. Nah itulah si iblis ya, berusaha mempengaruhi kita sehingga akhirnya kita nggak bisa menikmati hidup juga kan. Yang seolah-olah mungkin kita bilang, masyarakat bilang itu untuk kebaikan, bukan untuk kebaikan, malah menakut-nakuti kita. Nah itu sudah jelas. Kalau itu terjadi, itulah yang disebarkan oleh iblis. Kenapa? Dia bapa segala dusta. Kalau saya itu. Ya, saya bacakan di mitos, saya cari di internet tadi mau ke sini. Banyak sekali rupanya, saya bacakan di beberapa ya. Orang-orang Buddha beranggapan bahwa jika bunga teratai tengah berkembang, berarti roh-roh Buddha tengah bersukacita. Mitos nih, orang-orang Cina beranggapan bahwa dengan membuat bubur kacang merah pada sembahyang Tah Cheng, roh-roh jahat pun akan pergi terusir gitu ya. Dan banyak sekali, dan lalu ada Feng Shui ya. Feng Shui itu kepercayaan lalu bangun rumah dan sebagainya, itu juga seperti itu ya, mungkin tahayul juga itu ya. Rumah saya, Pak Begit tahu ya, kalian mungkin ada, nah dia nggak tahu, di Kelinding Mekarwangi itu tusuk sate gitu ya. Beli rumah jangan tusuk sate gitu. Oke gitu. Lalu di belakang rumah saya itu juga kayak pisau gitu ya. Gitu. Jadi dari Hong Shui itu, Feng Shui apa Hong Shui jelek sekali gitu. Itu rumah ngahukin dan sebagainya gitu. Gitu. Tapi saya anak Tuhan, dan saya lihat beli, saya nggak percaya kayak gitu. Ya setelah dijalani gitu ya, omset bisnis yang paling gede di situ gitu ya. Jadi orang lihat ini klinik udah mentok di pinggir, di pojok, omsetnya paling besar itu ya dibandingin sama Kopo, Cimahi seperti itu. Jadi memang nggak berlaku itu semua bagi anak Tuhan gitu. Amin. Ya seperti itu, dan ya itu yang tapi gini ya, saya karena ada kuasa gelap, ada gaib dan sebagainya ya. 1 Petrus 5:8 itu kan mengatakan bahwa sadarlah dan berjagalah ya. Iya. Itu ya. Betul. Awal kata sadarlah, saya merenungkan sadar itu berarti kan waras, eling seperti itu ya. Nah saya mengingat anak Tuhan yang tidak waras gitu ya. Siapa gitu? Itu Daud sebenarnya. Daud. Saul. Daud juga ya kan? Daud juga kan, iblis tahu kelemahan si Daud itu, ya kan? Dia naik ke atas soto, lihat si Betseba begitu ya, lagi mandi sebagainya kan. Ini lagi nggak waras nih si Daud nih. Kalau waras seperti Yusuf, bukan Yusuf Lewi ya, khotbah kepada kita kan, langsung waduh, masa aku melakukan dosa besar seperti ini. Kalau Daud waktu itu tutup mata, lalu masa aku melakukan dosa sebesar itu, gitu, langsung pergi aja, aman dia. Tapi dia kan melihat, malah ngundang makan, mungkin minum kopi, kongkong, diundang, akhirnya kan dia berzina. Betul. Lalu kejahatan itu. Nah saya pikir dia lagi nggak waras di situ. Makanya firman Tuhan 1 Petrus 5:8, sadarlah dan berjagalah, iblis sedang berjalan-jalan tuh. Saya pikir iblis nggak jalan-jalan, si Yusuf lagi begini, Pak Biji sudah lewat aja. Saya pikir mereka berpikir, makanya diibaratkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau singa ada mangsa dia nggak langsung menunjukkan diri, dia ngendap-ngendap gitu ya.
Jadi iblis pun pasti memakai strategi. Nggak mungkin dia menggoda si Yusuf di kelemahannya ini. Seperti itu, digodalah macam-macam, pakai strategi, pakai apa, pelan-pelan dan sebagainya. Makanya hal-hal mitos, tahayul itu pun juga dipakai untuk akhirnya pelan-pelan menjerat kita semua. Gitu. Betul. Seperti itu, maka kita harus waras, eling gitu. Kalau saya nggak waras, saya bisa jatuh. Pak Begin bisa jatuh. Betul. Ya seperti Saul, Daud ya, dan juga hamba Tuhan yang lain kan, Musa pun seperti itu, emosi dan sebagainya. Saya pikir itu. Tapi Yusuf yang hebat nih, waras, eling terus nih. Digoda sama istri Potifar berulang. Waduh, kalau saya berat. berulang cantik lah. Waduh Tuhan, janganlah itu cobaan datang kepadaku gitu. Karena berat, saudara. Benar-benar berat. Dan itu berulang-ulang loh, sampai akhirnya dijebak sebagainya ya. Kalau sekali mungkin oke, tapi ulang-ulang gitu. Waduh Tuhan, saya waras nih, tapi ini depan mata nih enggak. Waduh, itu mengganggu sekali kan. Tapi Yusuf hebat gitu. Makanya itu jadi teladan saya. Mungkin papa saya ngasih nama Yusuf seperti itu. Gitu. Jadi itu waras dan eling itu penting, dan berjaga-jaga di depan Tuhan supaya kita supaya ketika ada mitos, hal-hal apapun, ketika kita dalam pergumulan, dalam tantangan yang berat, kesulitan, ekonomi dan sebagainya, ada orang-orang yang menunjukkan kamu datang ke sini petunjuknya berhikmat apa. Kalau ke Tuhan kan doanya kan jawabnya susah, ini cepet cespleng, misalnya ada orang pintar dan sebagainya. Oh kamu bisnismu harus cocok dengan ini, kamu apa? Lalu ngasih sesuatu gitu ya apa? Itu juga hal-hal seperti itu juga ya ada pengaruh-pengaruhnya gitu ya. Akhirnya hal-hal yang sifatnya tahayul bisa kejadian seperti pengaruh-pengaruh efek positif. Makanya harus hati-hati kan. Itu dari Alkitab seperti itu. Dan kalau saya baca dari Ulangan ya, Ulangan itu pasal berapa saya lupa lagi, itu Tuhan bilang jangan ke atas melihat bulan bintang langit gitu ya, dan kamu supaya jangan sujud menyembah gitu. Nah kita lihat apa sekarang terjadi kan di Gunung Bromo gitu kan, ada penghuninya, ada Sajen, ada gunung Gunung Merapi, lalu Kelenteng, Laut Selatan sebagainya kan, itu ya mereka akhirnya percaya di situ. Dan ini benda ini nih, lampu ini, kalau saya sembah kasih bunga ya ada setan yang datang. Mau setan pengen sembah manusia gitu ya. Sesuatu yang kita sembah kasih sesaji apa, kasih menyan ya bercokol setan di situ. Seperti itu. Jadi memang ya itu kejadian-kejadian memang firman Tuhan betul sekali gitu. Dewa bulan, dewa matahari, sujud menyembah. Kita menyembah pada ciptaan, bukan penciptanya gitu. Seperti itu ya. Jadi memang ya itu bisa terjadi sih. Tahayul gitu ya, akhirnya ada kuasa-kuasa gelap yang mengintai, dan memang kita harus waspada. Iya. Seperti itu. Saya mungkin ada tambahan lagi sedikit. Kata tahayul ini menarik. Saya sempat cek tahayul ini dari kata apa sih sebenarnya. Rupanya dari serapan bahasa Arab, tahayul, yang artinya melihat burung terbang, atau meminta burung terbang. Kalau nggak salah meminta burung terbang. Tapi maksudnya meminta burung terbang itu adalah melihat pergerakan burung. Jadi kalau burung itu mengarah misalnya ke barat, ini maksudnya apa nih? Kalau burung itu mengarah ke timur, ini maksudnya apa? Jadi seperti itu. Jadi bukan lagi mengikuti ataupun juga mempercayai maksud Tuhan ataupun juga apa yang sudah kita, tapi malah melihat burung terbang bagaimana ya. Oh kalau ini tujuannya gini. Akhirnya apa? Ini menjadi satu mitos, menjadi satu tahayul di tengah-tengah masyarakat. Kalau misalnya burung terbangnya kayak gini, artinya mau ini. Artinya hoki kamu gede. Bagaimana kalau misalnya burungnya misalnya contoh ya, burung terbang ke barat itu hokinya gede. Kalau burung terbang ke timur itu artinya kamu nggak akan hoki gitu, karena melawan arah mata angin misalnya kayak gitu ya. Bagaimana kalau misalnya burungnya terbang ke timur terus? Karena apa? Angin lagi kenceng, nggak hoki dong gitu ya. Nah inilah betul apa yang disampaikan ataupun diajarkan dalam Alkitab. Iblis itu bapa segala dusta. Dia akan pakai segala cara, persis seperti yang Pak Yusuf bilang. Pakai segala cara bagaimana apa yang dia sodorkan itu dipercayai. Tahayul itu adalah cara yang paling smooth. Bukan ada banyak yang lain sih. Ini paling smooth. Kenapa smooth? Ini bisa turun temurun dipercayai. Yang seolah-olah tidak ada kuasa gelapnya. Padahal iblis ada di situ gitu loh. Nah, makanya dia bapak segala dusta kan. Yang namanya pendusta, wah dia bisa pakai berbagai macam wajah, berbagai macam tampilan.
sehingga agak samar-samar dan tidak kelihatan. Apalagi ya itu tadi ya, kita harus berhati-hati. Waspadalah. Waspada ya. Waspadalah. Kata Bang Napi. Oke. Sudah Pak? Oke. Nah, kalau dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai 23 di situ dijelaskan, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi di Alkitab sendiri juga sudah dijelaskan ya. Yang tadi udah Bapak Yusuf katakan, Bapak Begin katakan, dan di Kolose pasal 2 ini juga dijelaskan bahwa seharusnya orang Kristen yang sudah hidup di dalam Kristus tidak lagi melakukan hal-hal yang berbau tahayul. Buktinya tadi di sini dikatakan jangan sentuh ini, jangan sentuh itu, harusnya kita nggak percaya lagi gitu ya Pak. Jadi sekarang ini saran dari kedua Bapak untuk orang-orang Kristen yang sudah benar-benar dan sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, tapi masih percaya dengan tahayul, apa sih yang harus kira-kira mereka lakukan? Ya. Seperti itu. Oke, Pak Yusuf dulu. Ya, saya sih saya menyarankan bahwa kita harus tetap melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan, dan jikalau ada hal-hal yang menuntut kita untuk percaya kepada sesuatu yang itu adalah bikinan manusia, bikinan cerita manusia, ya saya sarankan supaya kita tidak mempercayai itu gitu. Jadi apapun yang menjadi masalah hidup atau apapun yang kita dengar bahwa cerita-cerita yang bisa menolong, bisa apa, tapi di luar Kristus, ya sebaiknya kita tolak gitu. Betul. Kita tolak, dan kalau mau kita dalam situasi kebingungan dan memang putus asa begitu ya, ketika itu yang menawarkan kamu udah banyak orang bisa sembuh, misalnya sakit penyakit dan sebagainya gitu ya, di luar Kristus. Nah, ya justru kita harus beriman, justru percayalah bahwa segala sesuatu itu tetap dalam kontrol Allah gitu. Dan Tuhan memiliki rencana yang indah dengan peristiwa-peristiwa itu. Ini sedang ya seperti ujian sedang mau naik kelas gitu ya. Tidak mustahil mukjizat terjadi gitu untuk kehidupan kita gitu. Jadi lebih baik kita tetap percaya pada Tuhan, karena memang iblis sedang terus bekerja dan mengintip segala kelemahan kita untuk menjatuhkan kita, menghancurkan anak Tuhan gitu. Betul. Itu pesan saya. Ya kalau dari saya masih tetap berpegang di, ataupun juga saya mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 8. Di dalam, saya akan bacakan bagi kita semua Yohanes pasal 8 mulai dari 39 sampai dari ayat 42 sampai ayat 44. Saya akan bacakan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia, yaitu iblis, tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Di sini jelas sekali bahwa sebagai orang-orang Kristen kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Mari kita belajar firman Tuhan tiap-tiap hari. Jangan hanya sekedar waktu kita ibadah saja, tapi ada waktu-waktu tiap hari. Ada seorang anak Tuhan di YouTube, salah satu YouTube channel. Dia kecewa dengan gereja, khususnya karena ini orang negro, orang kulit hitam. Dia kecewa dengan gereja kulit hitam. Dia berkata seperti ini, saya tidak pernah bisa kehidupan rohani dan kehidupan iman saya nggak pernah bertumbuh di gereja orang kulit hitam. Kenapa? Karena itu tadi lebih banyak show, lebih banyak
lebih banyak tampilan, bahkan juga sesuatu yang bukan alkitabiah, dia bilang. Akhirnya ya Tuhan membukakan kepada dia, ya Tuhan membukakan kepada dia gereja yang sesungguhnya. Walaupun saya kurang setuju dengan pandangan dia mengenai gereja rumah. Dia berkata bahwa gereja yang paling benar, wah ini yang bahaya. Ya, dia bilang gereja yang paling benar itu gereja rumah, dia bilang. Saya nggak setuju kalau yang itu, ya. Saya mungkin ada bahasan di waktu yang lain. Tapi yang menarik adalah dia punya kesaksian seperti ini. Saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang mengajarkan kepada saya, kamu harus kembali kepada Alkitab. Dia bilang kayak gitu. Saya nggak menemukan itu di gereja kulit hitam, dia bilang. Saya menemukan di gereja-gereja kecil yang justru jemaatnya sedikit, dia bilang. Disitulah saya bertumbuh. Wah, jadi kita agak berbangga sedikit ya. Enggak gitu juga. Nah, inilah yang mau saya maksudkan. Kembali kepada firman Tuhan. Jelas Tuhan Yesus sudah bilang kok, ya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Tuhan sudah berbicara dengan sangat sederhana di dalam kitab suci yang kita pegang, Alkitab. Itu sudah sangat sederhana. Kita nggak perlu lagi cari suara Tuhan mana, enggak. Semua sudah lengkap di dalam kitab suci. Tinggal bagaimana, apakah kita setia dengan kitab suci atau kita membiarkan Alkitab begitu saja dan tidak pernah kita buka dan kita renungkan. Jadi pesan saya bagi semua orang-orang Kristen, tetap jaga persekutuan dengan Tuhan. Dengan apa? Renungkan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan menjadi fondasi, landasan kehidupan kita. Bukan dengan hal yang lain. Bukan dengan tahayul, bukan dengan kebenaran-kebenaran dunia yang dianggap ini adalah kebenaran yang sejati. Kalau itu di luar Alkitab, itu bukan kebenaran. Hanya Alkitab, hanya firman Tuhan. Itu dari saya. Oke. Kita sampai kepada kesimpulan. Kesimpulannya pada malam hari ini adalah tahayul itu adalah cara iblis untuk menipu kita. Betul. Dan sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, seharusnya kita tidak percaya ataupun terlibat dalam tahayul-tahayul tersebut. Betul. Oke. Terima kasih untuk malam hari ini, Bapak-bapak. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat malam. Thank you semuanya yang boleh menyaksikan. Semuanya. Mantap. Kita berdoa. Minta Bapak Begin yang berdoa. Oke, yuk mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kalau kami boleh sharing ataupun juga berbincang-bincang seputar tahayul yang dipercayai, bahkan juga tahayul yang berkembang di dalam masyarakat kami, bahkan juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami diajarkan, kami diingatkan melalui perbincangan-perbincangan kami. Kami boleh melihat bahwa itu semua bukan berasal daripada Tuhan. Itu semua adalah niat dan juga strategi dari si jahat, si iblis, untuk membawa manusia menjauh dari Tuhan dan tidak hidup takut akan Tuhan. Namun firman-Mu jelas pada malam hari ini, supaya kami menjauhi semua tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua yang tidak ada hubungannya dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami juga diingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui Injil Yohanes bahwa iblis adalah bapa segala dusta yang mencoba bahkan juga membawa setiap orang-orang untuk menjauh dari Tuhan, termasuk di dalamnya melalui tahayul. Terima kasih untuk malam hari ini kami boleh sama-sama belajar, boleh sama-sama sharing untuk hal ini, dan kami percaya ini pun akan boleh memberkati banyak Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan rekaman ini, dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini, dan jagai dan lindungi umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke.